بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan yang lalu kita bicarakan berkaitan dengan arti takwa dalam bahasa. Kemudian bermacam-macam arti takwa dalam Al-Quran. Kemudian kita bicarakan juga beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kebesaran arti takwa dan perbedaan antara ittaqullah haqqa tuqatih dengan wattaqullaha mastata'tum. Kajian kita malam ini yang ke-6 ini masih berkaitan dengan para muttaqin. Kita akan masih mengkaji berkaitan dengan kebesaran takwa dan keuntungan orang yang menyandang pakaian takwa yang disebut oleh Al-Quran. Takwa itu kedudukannya di atas iman. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir an sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, menunjukkan bahwa kedudukan takwa di atas iman. Orang sudah beriman masih diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Karena itu kemudian ada ungkapan dari Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam. Beliau pernah bersabda, Al-imanu fawqa al-islam bidarajah wattaqwa fawqa al-iman bidarajah wal yaqin fawqa at-taqwa bidarajah وما قسم في الناس شيء أقل من التقوى. Al-Imam Ridha mengatakan bahwa iman itu di atas Islam dalam satu tingkatan. Iman di atas Islam. Kemudian takwa itu di atasnya iman dalam satu tingkatan darajah. Kemudian yakin di atas takwa. Jadi ada Islam, ada iman, ada takwa, ada yakin, puncak dalam segalanya. Minggu yang lalu kita bicarakan seorang pemuda yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaannya, kemudian ia menjawab, aku dalam keadaan mukminan dan yakin, muqinan, yakin. Jadi kedudukan takwa itu di atas iman. Baru setelah takwa ada yakin. Kemudian Imam Ridha mengatakan sesuatu yang dibagi oleh Allah kepada manusia yang paling sedikit ialah ketakwaan.
Karena itu kemudian dalam Al-Quran kedudukan takwa ini sangat besar. Sehingga orang yang memiliki ketakwaan menjadi orang muttaqi, berarti ia telah mendapatkan sesuatu yang terbesar. Kemarin kita ungkapkan sabda Imam Ali kepada mereka orang-orang Mesir, bahwa ketakwaan ialah kumpulan dari seluruh kebaikan, khairatid dunya wal akhirah. Seluruh kebaikan dunia maupun akhirat ada dalam takwa. Kan saya bacakan beberapa ayat Al-Quran bagaimana kedudukan takwa itu dan kebesaran takwa. Secara global kita sebutkan, kemudian nanti akan kita perinci keuntungan orang bertakwa di dunia dan kelak keuntungan di akhirat, dan apa caranya agar kita menjadi orang muttaqin. Dalam Al-Quran kita bisa menemukan beberapa hal. Pertama, Al-Quran menyebutkan bahwa ketakwaan itu sebagai penjagaan yang kuat dan penjagaan yang ketat untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Artinya orang yang memiliki ketakwaan, orang yang takwa, dia telah mempunyai benteng, sehingga dia tidak pernah akan gentar dengan musuh Allah, karena Allah telah membentengi dirinya dengan ketakwaan yang ia miliki. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, maka seluruh gangguan, seluruh tipu daya musuh-musuh kalian tidak pernah merugikan kalian. Ketakwaan merupakan penjagaan yang ketat yang Allah berikan kepada seorang yang memiliki ketakwaan itu, sehingga semua gangguan musuh, tipu daya musuh tidak berarti. La yadhurrukum kaiduhum syai'a. Tidak ada orang gak punya musuh di dunia ini. Banyak. Tetapi benteng yang paling kuat, wiqa, penjagaan yang paling kuat adalah takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Karena itu kemarin kita bahas, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, kalau kita punya bekal namanya takwa, maka beres semuanya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya bukan cuman bekal menuju ke akhirat, itu pasti karena kita akan ke sana, tapi bekal dalam perjalanan hidup di dunia ini pun takwa. Dan antara lain ialah yang baru saya baca ayatnya, bahwa semua tipu daya musuh tidak akan merugikan kita. La yadhurrukum kaiduhum syai'a. Caranya, milikilah bekal ketakwaan. Kedua, Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa ketakwaan itu orang yang menjadi orang muttaqi, yang memiliki bekal ketakwaan dalam hidupnya, pasti akan memperoleh pertolongan dari Allah dalam semua hal. At-ta'yid wan nusrah. Pasti Allah akan membimbingnya dan memberinya kemenangan dalam kehidupannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka orang-orang yang berbuat baik. Ma'a Allah. Apa artinya Allah ma'a, bersama kita? Artinya ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan kita. Untuk apa? Untuk memberikan ta'yid. Artinya itu taufik, bimbingan, dan sekaligus memberikan kemenangan untuk kita. Ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk dakwah di istana Fir'aun. Musa pernah hidup di istana Fir'aun. Beliau menyaksikan kekejaman Fir'aun. Tetapi ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk berangkat,
Allah menitipkan sesuatu kepada Musa begini, "Idhaba innani ma'akuma asma'u wa ara." Berangkatlah. Pergilah, berdakwalah. Aku ma'akuma, bersama kalian. Asma'u wa ara. Begitu juga Al-Habib Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi ketika dikepung oleh musuh-musuhnya di gua. Beliau hanya mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih. Allah bersamaku. Artinya innallaha ma'al ladzina taqau. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'a di sini kebersamaan ini artinya dalam rangka menolong, membimbing. Musa dengan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun sampai persis tepi laut. Bani Israel teriak, "Ya Musa, inna lamudrakun." Musa, kita konyol, kita pasti terkejar Fir'aun. Di hadapan kita laut dengan semua ombaknya. Di belakang kita Fir'aun mengejar kita. Inna lamudrakun. Apa jawab Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku bersama Allah. Jadi kebersamaan Allah. Orang bersama Allah. Man huwa Allah? Al-Ghaniyul Mutlaq, Al-Qawiyul Mutlaq, Al-Malikul Mutlaq, dan baca seluruh asma Allah. Karena itu ketika seorang bernama Du'thur, kalau saya enggak salah, ketika Rasul berbaring meletakkan pedangnya, menggantungkan pedangnya setelah peperangan selesai, datang seorang mengambil pedang Rasulullah, kemudian menghunuskan langsung di hadapan Rasulullah. Anggapan dia sekarang pedang Rasulullah sudah di tangan dia, enggak ada lagi yang bela Rasulullah. Dan Rasulullah menyendiri saat itu, jauh, sedang istirahat sendirian. Ketika pedang itu dipegang oleh Du'thur, dia berkata, "Al-an man yamna'uka minni ya Muhammad." Ayo sekarang siapa yang bisa membela kamu? Pedangmu ada tanganku. Rasul dengan santai dan biasa, Rasul hanya berkata, Allah. Allah. Ini yang berkata, kalla inna ma'iya rabbi. Atau la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasul berkata Allah, spontan tuh jatuh pedang tersebut, gemetar, karena ya saat itu memang bersama Allah. Orang yang bertakwa itu dibarengi oleh Allah, bersama Allah. Kalau orang bersama Allah, apa yang akan ia takuti? Nah, kembali lagi ayatnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ketiga, orang yang bertakwa itu seperti dijanjikan oleh Allah akan diselamatkan dalam seluruh kesulitannya, dan ada yang digiring oleh Allah, dikirim kepadanya rizki yang halal. Setiap kita tidak pernah lepas dari kesulitan. Untuk lepas dari kesulitan itu jaminan Allah, bahwa Allah menjamin akan memberi jalan keluar dan melepaskan kesulitan apapun kalau ia bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ia jalan keluar, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tanpa ia duga. Nanti akan saya ulangi lagi ayat ini ketika kita membicarakan keuntungan orang yang bertakwa di dunia ini sebelum akhirat. Ini saya baca global saja. Keempat, takwa itu jaminan Allah akan mensukseskan pekerjaan kita, akan membenarkan, membenahi kalau kita keliru. Allah akan menuntun, menyukseskan, membereskan pekerjaan kita, sekaligus Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita bertakwa. Ayyuhal ikhwah, kita ini gak pernah lepas. Setiap saat kita punya gawe, kata orang Jawa, punya kerjaan. Dan jangan pernah menepuk dada kalau Anda bisa menyelesaikan pekerjaan Anda. Semuanya adalah taufik min Allah.
Tidak ada yang mudah kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Tidak ada keberhasilan kecuali yang diberhasilkan oleh Allah. Karena itu permohonan Musa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Takwa, jaminan dari Allah, orang yang bertakwa itu Allah akan langgengkan perbuatannya. Allah akan sukseskan. Islahul amal wa ghufraniz dzunub. Kan Allah akan mengampuni dosanya. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ungkapkanlah kata-kata yang benar. Allah akan yuslih lakum a'malakum. Amalan kalian, perbuatan kalian akan dibenarkan oleh Allah, dibenahi, disukseskan, dimudahkan, dimuluskan, dan sekaligus wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni oleh Allah dosa kalian. Kelima, takwa itu yang menyebabkan amal perbuatan kita diterima oleh Allah. Kita kan diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Beramallah, kata Allah. Bahkan kita nggak boleh selesai melaksanakan satu pekerjaan, bukalah bab lain, kerjakan pekerjaan yang baru. Fa idza faraghta, selesai pekerjaan ini, fansab, mulailah pekerjaan lagi, dan dunia untuk beramal. Tetapi amal yang ada nilainya itu kalau diterima oleh Allah. Jangan banyak amal tapi nggak ada nilainya di hadapan Allah. Amilatun nasibah. Orang beramal tapi perbuatannya cuman mensengsarakan dia. Kelak di akhirat nggak ada sesuatu, cuman membawa penyengsaraan. Salah satu supaya amal perbuatan kita ini diterima oleh Allah, syaratnya ialah takwa. Kalau enggak, hampa amalan kita ini. Siang malam kita beramal, tapi tidak memiliki ketakwaan ini, maka amal perbuatan itu tidak pernah akan diterima dan sampai kepada Allah. Ayatnya gamblang. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Gamblang. Sebenarnya yang diterima oleh Allah hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Karena itu ada hadis dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, agar kamu jangan meremehkan perbuatan sekecil apapun kalau perbuatan itu digandengi dengan ketakwaan. Rasul pernah berwasiat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kun lil amali bit taqwa ashaddu ihtimaman minka bil amal. Hendaklah engkau, wahai Abu Dzar, lebih banyak memikirkan amal yang dibarengi dengan takwa daripada amal itu sendiri tanpa dibarengi dengan takwa. Karena yang diterima hanyalah yang berbareng dengan takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Atau sabda Imam Ali, beliau pernah berkata begini, kunu biqabulil amali ashaddu ihtimaman minkum bil amal fa innahu lan yaqilla amalun ma'at taqwa wa kaifa yaqillu amal ma tuqabbil. Kata beliau, hendaklah kalian lebih perhatikan bagaimana cara diterima amal perbuatan kalian daripada amal itu sendiri. Artinya, perhatikan apa yang menyebabkan amal itu diterima daripada amalan itu sendiri. Dan apa yang diterima? Sesungguhnya yang diterima itu adalah yang bergandeng dengan takwa. Karena itu jangan pernah menganggap perbuatan kecil kalau dibarengi dengan takwa. Karena hanya yang ini diterima, sekecil apapun daripada perbuatan yang besar tidak dibarengi dengan takwa. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullah
minal muttaqin. Atau ayat lain surat Al-Hajj berkaitan dengan kurban dan segala macam ini. Allah menyebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah enggak menghitung berapa banyak daging dan kurban yang kamu lakukan, berapa banyak darah dialirkan dalam kurban, tetapi yang dihitung oleh Allah ialah ketakwaan dari kalian. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Keenam, kemuliaan yang hakiki. Kemuliaan seseorang yang sebenar-benarnya arti mulia di sisi Allah hanyalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang ingin memperoleh kemuliaan di sisi Allah, maka lewatnya hanya dengan takwa. Siapa yang lebih banyak takwanya akan lebih mulia di hadapan Allah. Akramakum indallahi atqakum. Walaupun kalau kita ditanya siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah, siapa manusia yang paling bertakwa di sisi Allah, tidak ada jawaban lain kecuali Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Inni la atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Begitu sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi. Ketujuh, orang yang bertakwa ini perjalanan hidup ayyuhal ikhwah. Orang yang bertakwa ini akan mendapat kabar gembira ketika sakaratil maut. Ayyuhal ikhwah, sakaratil maut adalah detik-detik yang paling menakutkan. Karena ini mulai kita akan safar minad dunya, bukan hanya safar fid dunya. Kita akan pergi meninggalkan dunia menuju ke tempat lain. Detik-detik sakaratil maut antara husnul khatimah, di belakangnya ridha Allah, atau su'ul khatimah wa na'udzubillah, di belakangnya sukhtullah. Orang yang bertakwa ketika sakaratil maut sudah mendapat kabar gembira dari Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka sudah mendapatkan kabar gembira di dunia dan kabar gembira di akhirat. Seperti kalau kita baca ayat lain yang seperti ayat ini, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah ila akhir ayat. Orang-orang yang beriman dan istiqamah, dan ini arti istiqamah dalam kehidupannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, artinya dalam kehidupannya terus dibarengi takwa, pakai fi'il mudhari, wa kanu yattaqun. Ini mereka telah memperoleh kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia ini kata ketika akhir hayatnya, alla takhafu la tahzan. Jangan takut, jangan sedih, cukup wa abshiru bil jannah, berkabar gembiralah dengan surga. Dan kadang kita menyaksikan orang wafat ini senyum, entah apa yang pernah ia lihat sebelum wafat dalam hitungan detikan. Allahumma rzuqna husnal khatimah ya Rabb. Takwa adalah satu jaminan untuk memperoleh kabar gembira ketika kita menjelang wafat. Kedelapan, ketakwaan itu ialah satu jaminan untuk supaya selamat dari api neraka. Memang ada takwa yang cuman supaya nggak kekal dari api neraka. Ada lagi tingkatan takwa, api itu nggak mau menyentuh sama sekali orang yang bertakwa.
Jaminan supaya kita tidak mau disentuh api kelak di neraka di hari kiamat ialah takwa. Itu takwa memang benteng dalam kehidupan kita, dalam menghadapi segala macam, dan sampai kelak di akhir hayat bisyarah, sampai di akhirat tetap benteng, api tidak akan menyentuh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Allah menyebutkan setiap kalian wahai manusia akan melewati jahanam. Bahkan ada yang menafsirkan semua orang akan masuk karena menuju ke surga lewat situ nyebrangnya. Walaupun nanti bagi mukmin enggak terasa itu. Karena pernah kita bahas dalam Bismillahirrahmanirrahim berapa tahun lalu. Nanti api berkata, "Wahai mukmin, cahayamu memadamkan panasku." Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian akan melewati ketentuan Allah, hatman maqdiya. Tetapi apa ayat berikutnya? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Tapi yang bertakwa kami selamatkan dari api ini. Tinggal apa? Wa nadharul zalimina fiha jithiya. Kita sisakan orang-orang yang zalim di situ, tapi orang yang bertakwa kita selamatkan. Nunajjil ladzina taqaw. Idzan at-taqwa an-najah minan nar. Ketakwaan itu sebagai pegangan dan modal untuk supaya selamat dari api neraka. Atau kita membaca surat Al-Lail yang sering kita baca mungkin. Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa. Aku ancam kalian dengan api yang membara, yang akan dimasuki, enggak masuk ke situ kecuali orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Itu orang yang membohongi semua kebenaran dan berpaling dari kebenaran. Tetapi al-atqa, orang yang bertakwa, akan dijauhkan oleh Allah. At-taqwa merupakan an-najat minan nar. Kesembilan, takwa itu menyebabkan kita kekal abadi di surga Allah. Mau selamat dari neraka, jalannya takwa. Mau kekal di surga, jalannya neraka. Jalannya takwa. Mau selamat dari neraka, jalannya melalui takwa. Mau kekal di surga, jalannya pun melalui ketakwaan. Mau selamat, takwa. Mau segala macam, cuma takwa. Karena itu takwa itu wasiat para anbiya kepada umatnya, dan termasuk wasiat Nabiul Khatam sallallahu alaihi wa alihi kepada umatnya, dan bahkan yang harus diwasiatkan setiap Jumat dalam khutbah Jumat. Untuk kekal di surga, kita akan menemukan firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah menuju ke surga, keampunan Allah dan surga Allah yang luasnya antara langit-langit dan bumi. Dan surga itu Allah siapkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Ada satu hadis, saya enggak baca letterleknya, tapi hadis itu menyebutkan nanti orang-orang muttaqin di surga ini dimasukkan dengan rombongan yang nampak mulia begitu, digiring, dikawal seperti utusan khusus. Kemudian ada nida dari Allah, tidak pernah akan kusamakan orang-orang yang bertakwa ini untuk antri menunggu hisab bersama orang-orang yang melakukan kebaikan tercampur kejelekan. Cepat-cepat bawa mereka ke surgaku. Ketika sampai di surga, dalam riwayat ini, malaikat membunyikan bel surga itu. Cepat-cepat bidadari semua teriak seraya berkata, selamat datang wahai aulia Allah, kami diciptakan untuk kalian. Al-muttaqin. Nanti kita akan bahas bahwa muttaqin kembali kepada Allah wafda, dikawal dengan penuh megah seperti utusan-utusan tamu khusus.
Dan itulah al-muttaqin, dhuyufur rahman. Uiddat lil muttaqin. Ke-10. Ketakwaan ini bukan cuma untuk individu. Kita agar mendapat rezeki, agar dibentengi dari semua kesulitan, diberi jalan dari kesulitan, dibentengi dari musuh, diberi jalan keluar dari kesulitan dan bermacam-macam tadi. Tidak. Tapi sebenarnya takwa ini satu-satunya jalan yang apabila dilakukan maka keuntungan dari takwa itu ialah akan menyampaikan manusia semuanya untuk memperoleh barakatus sama'i wal ard. Apa barakatus sama wal ard? Artinya Allah berikan, curahkan rizki, Allah curahkan kemakmuran, Allah curahkan semua ketentraman dalam kehidupan satu masyarakat. Itu untuk memperoleh itu ialah ketakwaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama, barakatus sama wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Coba penghuni desa ini, masyarakat ini beriman dan bertakwa. Kami buka barakatus sama wal ard. Kami curahkan segala macam ketentraman, kenikmatan. Tetapi mereka, kata Allah, walakin kazzabu, mereka berpaling dan beringkar. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Anda jangan berkata banyak negeri-negeri kafir yang enggak kenal takwa tapi mereka makmur. Kita harus menilai kemakmuran ini dalam semua segi. Kemakmuran itu adalah bukan cuma harta, walaupun itu termasuk kemakmuran, tapi kemakmuran selain harta ialah makmur dalam jiwa, tentram dalam kehidupan. Jangan heran kalau Anda mendengarkan orang-orang yang hidup di negeri makmur, serba memiliki segala sesuatu, tapi justru di tempat itu yang paling banyak bunuh diri, di tempat itu yang paling banyak orang stres, karena tidak memperoleh barakat yang hakikat. Jadi barakat yang Allah curahkan kepada manusia ini ialah hartanya, makmur negerinya, aman, tentram, orang hidup dengan senang. Tapi di dunia-dunia yang kita lihat mungkin ada harta tapi keamanan tidak ada. Bisa kita lihat nanti di dunia, di Amerika, di barat, setiap menit itu berapa kali terjadi pembunuhan, perampokan, dan berapa kali yang bukan selain ini, bunuh diri dan hal-hal semacam ini. Karena sebenarnya roh mereka kosong, tidak memperoleh hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ke-11 dan ini mungkin orang yang bertakwa ini akan memperoleh dari Allah al-mahabbah. Allahu Akbar. Ini bukan sesuatu yang biasa ini. Ini sesuatu yang amat besar nilainya di hadapan Allah. Dan dalam kehidupan kita bisa menemukan dalam Al-Quran ini banyak makhluk Allah. Ketika melakukan beberapa amalan, mereka itu dicintai oleh Allah. Kadang-kadang kita anggap kalimat mendapat mahabbah, cinta dari Allah itu kalimat ringan. Tidak. Orang memperoleh cinta dari Allah, nanti kita akan bicarakan. Artinya Allah ketika mencintai hambanya, itu Allah buka hijab antara Allah dengan dia. Artinya bagaimana? Dia bisa merasakan ketentraman hatinya karena ia melihat segala yang di hadapannya adalah semua menunjukkan keberadaan Allah, dan di balik semua itu ada keindahan. Sehingga orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, orang yang dicintai oleh Allah, dia tidak pernah akan sedih, tidak pernah akan takut, tidak pernah akan gelisah, karena semua yang dihadapi nampak di situ kasih sayang Allah dan cukup baginya Allah. Ketika dalam problem, dia yakin bahwa ini yang memberi adalah kekasihnya karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ketika mendapat musibah, ketika apapun yang dilakukan, tetap di balik yang ia lihat cuma hub dan Allah.
Karena itu kemudian Al-Imam Shadiq mengatakan, haliddin illal hub. Bukankah agama ini cuma al-mahabbah, kasih sayang? Wa subhanallah, ini pemberian Allah yang paling besar ini Allah enggak pernah berikan kepada kita kecuali kalau kita melalui Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, baru yuhibbukumullah. Tanpa melalui beliau enggak pernah akan datang ini al-mahabbah minallah. Boleh orang mengaku cinta pada Allah, tapi belum tentu Allah mencintainya. Tetapi kalau ia sudah mengikuti Al-Habibil Mustafa, maka janji Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Karena itu kalau Allah mensifati para aulia, enggak ada takut, enggak ada sedih. Apa yang ia takuti? Apa yang ia sedihi? Karena ia yakin semua ini ketentuan Allah, semua ini yang Allah yang mengatur, dan semua ketentuan Allah, di balik ketentuan ini adalah hanya kasih sayang, dan tidak ada selain kasih sayang. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ajaban li amril mu'min wa kullu amrihi ajab. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Heran sekali kata Rasulullah, keadaan orang mukmin ini sangat mengherankan, dan semua perbuatannya mengherankan, dan gak dimiliki kecuali orang mukmin. Apa itu? Kalau dia memperoleh kesenangan, nikmat, dia bersyukur, dan syukurnya ini baik untuk dia, karena setiap ia syukur berarti Allah menambah kepadanya. Kalau ia menimpa padanya musibah, dia sabar, dan kesabarannya ini baik bagi dia, karena di balik kesabaran itu Allah akan berikan sesuatu pahala yang tanpa bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kesini baik, kesana baik. Ini sampai mana? Ini puncaknya ketika orang memperoleh mahabbah minallah. Orang kalau sudah cinta sama Allah dan memperoleh mahabbah dari Allah, nggak pernah akan dengki sama orang. Orang sukses dia nggak sukses nggak dengki. Nggak ada penyakit lagi hasud, nggak ada lagi penyakit iri, nggak ada lagi penyakit mengejek orang, nggak ada lagi penyakit sombong, nggak ada. Semua itu yang ada cuma Allah dan kasih sayang Allah di balik semua yang terjadi. Kita menemukan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah mencintai beberapa hambanya. Antara lain mungkin kita menemukan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang bersama orang-orang yang berbuat baik. Kita menemukan firman Allah innallaha yuhibbus sabirin. Allah senang dengan mereka, orang-orang yang berbuat sabar. Kita menemukan mungkin firman Allah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah senang pada mereka, orang-orang yang jihad menegakkan kalimat Allah, mereka berbaris-baris saf. Kita menemukan firman Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai mereka, orang-orang yang bertawakal. Kita menemukan firman Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang taubat, orang yang mensucikan dirinya. Di antara semua ini kita temukan juga bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa yang melaksanakan janjinya, ikrarnya dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Atau kita menemukan innallaha yuhibbul muttaqin. Kalau Allah mencintai mereka, orang-orang yang bertakwa, berarti Allah telah membuka hijab. Allah telah nampakkan semua kebaikan. Berarti Allah akan memberikan pertolongan mereka ini dalam semua hal, seperti yang saya bacakan dari 1 sampai 11 tadi. Semua akan ia miliki. Karena puncaknya di sini ialah orang tersebut akan menjadi Habibullah, kekasih Allah.
Orang yang bertakwa akan memiliki semua yang Allah janjikan untuk diberikan kepada aulia Allah, untuk diberikan kepada mereka orang-orang yang istiqamah dalam kehidupannya. Karena itu orang yang paling nikmat dalam kehidupan ini ialah orang yang sampai pada puncak memperoleh kasih sayang dari Allah. Nanti akan saya sebutkan di akhir ketika kita akan membicarakan dari mana kita akan peroleh takwa kepada Allah itu. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai mereka orang-orang yang bertakwa. Ayyul ikhwah, itu antara lain beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai kebesaran di balik ketakwaan. Karena itu kemudian Allah menjelaskan bahwa Quran ini adalah hudan lil muttaqin. Ini yang akan berangkat menuju kepada Allah. Setelah kita ketahui hal-hal semacam ini, mungkin kita akan bahas sekarang ini, apakah ketakwaan yang kita lakukan ini cuman kita peroleh kalau kita kelak kembali ke akhirat. Dalam arti lain, apakah ketakwaan itu hasilnya cuman akan kita peroleh kalau kita kembali kelak di akhirat? Artinya di dunia ini kita nggak mendapatkan sesuatu, cukup di akhirat. Karena kadang-kadang orang mukmin ini terus mendengar beberapa hadis yang mungkin salah faham mengartikannya, terus hidup pesimis di dunia ini. Sudah terima apa adanya sudah. Memang dunia ini bukan tempat kita. Nanti saja kita di akhirat. Kita ditindas, kita dibohongi, kita diapakan. Sabar saja. Memang bukan tempat kita ini. Tempat kita adalah di akhirat. Kita mungkin pernah membaca hadis yang populer an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Hadis yang sahih ketika Rasul bersabda, "Inna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Dengan hadis ini, terus kita nggak pernah ada semangat, tidak pernah ingin membangun dunianya, ingin memperkaya kekayaannya, ingin segala macam. Cukup kita menerima kalau kita dibohongi, kalau kita ditindas, kalau kita dipukul, kalau kita dizalimi, diapakan, tetap kita mengatakan, sudahlah sabar saja. Memang di dunia kita begini. Apakah memang begini sebenarnya falsafat Islam sebenarnya? Kalau kita mendengarkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, saya akan bawa antum kepada orang yang paling berhak menafsirkan hadis ini, supaya kita tahu apa artinya hadis bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang paling berhak menafsirkan hadis ini ialah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ini ungkapan datuk mereka, dan Ahlul Bait adra bima fi. Ahlul Bait yang dititipkan Allah melalui Rasulnya agar umat ini ikut Ahlul Bait. Mereka yang bisa menafsirkan sebenarnya. Pada suatu hari, Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, putra Zahra, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Syabab Ahlil Jannah, wajah beliau tampan seperti Rasulullah. Beliau Imam Hasan dalam sejarahnya kalau pakai baju yang terbaik, kalau punya kendaraan kuda yang terbaik, tidak pernah memiliki sesuatu yang kurang baik, tidak pernah. Beliau selalu penampilan indah. Sampai sebagian orang pernah datang kepada beliau, "Inna fika tihan ya ibna Rasulillah." Orang-orang berkata, kamu ini ada sedikit sombong wahai cucu Rasul. Kata beliau, "La, innama huwa izzul mu'min. Qul falillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin." Ini bukan congkak, kemuliaan seorang mukmin. Pernah beliau, sebelum saya teruskan cerita tadi, pernah beliau ke pasar. Beliau mau beli kurma. Ini Imam Hasan. Beliau tanya pada pedagangnya, berapa sekilo kurma ini? Satu takar. Orang menyebut anggaplah 10 dirham. Ketika yang jual bilang 10 dirham, kata yang jual sebelahnya begini, kamu nggak tahu kah ini cucu Rasulullah? Kata yang jual, maaf wahai cucu Rasul, ini harganya untuk kamu 8. Al-Imam Al-Hasan Ibnu Zahra bint Rasul sallallahu alaihi. Senyum beliau.
Beliau berkata, coba takarkan 1 kilo untukku. Dibayar 10, jangan diturunkan harganya, tetap 10 saja. Dibayar 10, kemudian beliau mengeluarkan lagi 2 dirham. Dan ini hadiah untukmu karena aku cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan suatu hari keluar dengan kudanya yang paling mahal, indah, bajunya yang paling indah. Ketika beliau berjalan, ada seorang Yahudi miskin, compang-camping, bajunya rusak, robek semuanya, pakai tungket, kumus-kumus. Dia melihat Imam Hasan dengan tampan wajahnya, dengan kudanya yang begitu indah, mahal, bajunya yang mahal. Disetop Imam Hasan. Cucu Muhammad, dia bilang. Datukmu itu berkata bahwa adunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Tapi coba kamu lihat keadaanmu. Kamu kan mukmin, kamu memiliki yang terbaik. Kudamu mahal baik, bajumu baik. Aku ini kafir, lihat miskinnya aku. Bajuku sangat rusak semua, compang-camping. Hidupku sangat miskin. Ini sabda datukmu keliru atau kamu enggak mengikuti datukmu? Ini loh arti sijnul mu'min wa jannatul kafir. Coba kita dengarkan dari yang paling hak, berhak, layak menafsirkan hadis Rasulullah. Imam Hasan senyum, hei seorang Yahudi, dengarkan. Datukku benar dalam ungkapannya dan sabdanya, shadaqa jaddi. Cuman begini artinya, wahai seorang Yahudi. Seluruh keindahan yang kumiliki, baju yang mahal dan semua yang keindahan, kalau aku bandingkan dengan yang akan Allah berikan kelak di akhirat untukku, maka semua ini enggak berarti, seakan-akan aku masih di penjara dan dalam kemiskinan. Dan kamu dalam bentuk kemiskinanmu, dalam kesengsaraanmu di dunia ini, kalau kamu melihat yang Allah akan berikan kelak siksaan untukmu di akhirat, kamu masih di surga saat ini. Dan inilah ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu kemudian jangan dianggap kalau orang bertakwa, orang beramal soleh, orang berbuat baik, pahalanya cuma di akhirat dok. Di dunia nggak dapat sesuatu. Ini pernah Allah bantah dalam Al-Quran. Anggapan orang-orang kafir bahwa orang yang melakukan mengikuti Rasulullah, ya nanti di akhirat saja, sini nggak dapat. Ini Allah bantah keras dalam Al-Qurannya. Akan saya bacakan beberapa ayatnya. Karena kalau cuma pahala di akhirat, yang beriman cuma mengikuti mendapatkan pahala di akhirat, di dunia enggak mendapat sesuatu, maka iman dan semua ini cuma bergurau. Orang sudah cukup sabar, di dunia enggak dapat sesuatu, Allah enggak menzalimi kita. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naj'alil ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kita akan samakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang berbuat durjana di bumi Allah? Apakah akan kita samakan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang fujjar yang berbuat durjana di bumi Allah? Ini pertanyaan Allah mengejek mereka. Tidak pernah akan sama, begitu artinya. Ayat berikutnya, itu bisa kita lihat dalam surat Shad ayat 28. Kalau kita ke Al-Jathiyah ayat 21, kita akan menemukan Allah lebih gamblang. Am hasibal ladzina ishtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, durjana, akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Tidak pernah akan sama dalam mahyahum, kehidupan mereka di dunia, wa mamatuhum, dan setelah wafat, sa'ama yahkumun, sejelek-jelek anggapan ialah yang mereka anggapkan bahwa orang beramal soleh tidak mendapatkan sesuatu di dunia ini.
tidak pernah akan sama, sawaan mahyahum wa mamatuhum. Mustahil Allah akan menyamakan orang yang sudah beriman kepadanya, beramal soleh, melawan hawa nafsunya, meninggalkan larangannya, terus cuman urusannya di akhirat. Memang, ayo ikhwah, sekali lagi, memang kalau kita beramal soleh ini, pahala di akhirat memang akan jauh lebih besar daripada di dunia. Walad darul akhirah khair. Karena itu Allah mengatakan khairan wa abqa. Karena di dunia ini walaupun dapat, cuman kalau dibandingkan di sana, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Pakai takkid berkali-kali Allah mengatakan, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu hanyalah kehidupan di akhirat. Karena itu kita akan kaji malam ini ada beberapa hal orang yang bertakwa akan memperoleh keuntungannya di dunia sebelum akhirat. Pertama, orang yang bertakwa, beriman dan beramal soleh dibarengi dengan takwa ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Pertama ialah akan memperoleh kehidupan yang thayyibah, enak di dunia ini sebelum akhirat. Ini janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah akan mengingkari janjinya. Di mana janji ini? Kita akan menemukan dalam surat An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman dan beramal soleh dari wanita maupun lelaki atau lelaki dan wanita, kami akan berikan kehidupan yang layak di dunia ini, hayatan thayyibatan. Terus walanadziyannahum, kelak di akhirat akan kami beri balasan yang melebihi dari apa yang mereka lakukan. Di dunia ada hayatan thayyibah. Sekali lagi, hayatan thayyibah itu bisa dengan hartanya yang numpuk, bisa nggak punya harta. Tetapi kehidupan itu bukan cuman harta tolak ukurnya. Ketentraman, ketenangan dan semua itu ada hayatan thayyibah. Karena itu banyak para mufassirin ketika menjelaskan arti hayatan thayyibah, mereka mengatakan adalah hayat qanaah, hidup yang qanaah. Orang qanaah itu menerima ketentuan Allah, itu paling bahagia. Sehingga Imam Ali pernah mengatakan, kun qani'an takun malika. Allahu Akbar. Jadilah kamu orang yang ahli qanaah, maka kamu jadi raja sebenarnya sudah. Karena nggak butuh sama yang lain. Seperti raja nggak pernah butuh sama yang lain. Kun qani'an takun malika. Itu beliau sebutkan al-qanaah kanzun la yanfad. Qanaah itu adalah sesuatu yang tidak pernah habis, gudang yang tidak pernah habis isinya, terus ada. Imam Ali pernah menggambarkan indah begini. Ghani kullu man yaqna, faqirun kullu man yatma. Selamanya akan kaya orang yang punya sifat qanaah, dan selamanya akan miskin orang yang punya sifat tamak. Orang tamak ini nggak pernah menikmati apa yang ada, menghoyalkan yang belum datang. Terus begitu sampai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan belum pernah menikmati. Punya sekarang masih terus. Belum sempat menikmati yang ada ini, mengkhoyalkan yang belum datang, terus sampai datang Israel. Baru dia teriak, "Rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak." Beri kesempatan aku kembali sebentar untuk beramal saleh. Jawaban Allah cuman, "Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun." Habis waktumu. Itu cuma ungkapan-ungkapanmu saja, enggak pernah akan diiyakan. Sekarang matilah kamu, di belakangmu barzakh sampai kelak ketemu di akhirat. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayyuhal ikhwah, kehidupan pernah saya sebutkan kemarin dalam definisi Al-Qur'an. Kehidupan berbeda. Memang ada kehidupan dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan hidup, hayawan hidup. Kita pun manusia mukmin, seluruh manusia secara umum hidup. Tapi ada kehidupan khusus bagi orang mukmin yang Allah berikan kehidupan itu, yang tidak
sama dengan yang lain. Sehingga melihat hak, mendengar hak. Insya Allah di akhir ini, kalau nanti Ustaz Ahmad Alitus memberi kesempatan, sebelum kita keluar hudan lil muttaqin, entah seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu, wallahu alam, kita akan bagikan khutbah Imam Ali berkaitan dengan untuk mensifati orang-orang muttaqin, diterjemahkan sekali itu. Bagaimana ketika Imam Ali mensifati orang-orang ahli taqwa? Sudah bukan seperti kita sebenarnya, mempunyai kehidupan yang lain. Hum wal jannah kaman qad ra'aha wa hum fiha mun'amun. Hum wan nar kaman qad ra'aha wa hum fiha mu'adzabun. Orang-orang muttaqin itu kalau membaca surga, mendengar surga, mereka seakan-akan sudah di dalam surga dan menikmati seluruh isi surga. Kalau melihat, membaca neraka, mendengarkan neraka, mereka takut seakan-akan sudah melihat neraka dan di dalam neraka memperoleh siksaan neraka. Ini kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim. Yang dilihat lain. Ini haya perbedaan kehidupan. Ini yang Allah sebutkan kemarin saya bacakan dari surat Al-An'am 122. Afaman kana mayitan fa ahyainahu faja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kehidupan ini kehidupan yang dibarengi dengan cahaya yang itu Allah berikan, hayatan thayyibah. Kalau Allah berikan cahaya pada kita, ini tembok enggak menjadi hijab bagi kita. Tembus pandangan kita. Itu kata Rasulullah berkata, ittaqi firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati firasat seorang mukmin. Dia sudah bukan melihat dengan ini, melihat dengan cahaya Allah. Dan kapan cahaya Allah pernah dibendung? Jangan heran kalau Allah berikan kepada beberapa awliya Allah yang kita sebut biasanya kasyaf itu, melihat sesuatu itu, itulah hayat thayyibah. Itulah kehidupan yang Allah berikan. Ayyul ikhwah, semestinya ada 5 atau 4 selain hayat thayyibah yang akan diperoleh orang muttaqin di dunia sebelum akhirat. Tapi waktunya sudah habis. Minggu depan kita akan teruskan yang akan diperoleh di dunia ini, baru yang akan diperoleh di akhirat, dan kemudian cara memperoleh atau cara untuk menjadi orang muttaqin itu bagaimana dalam Al-Quran. Itu insyaallah kita akan kaji minggu yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.